Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah akhlak bab 1 dengan judul bersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah. Langsung ke materi. Itu kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu adalah kalimat istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar itu perbuatan yang dilakukan oleh orang muslim sebagai hamba Allah sebagai wujud mohon ampun, permintaan ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Mengapa kalimat ini sering kita ucapkan? Karena kita sebagai seorang manusia, seorang yang beragama Islam, itu selalu membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar, karena istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, karena kita berbuat salah, kita juga harus menyesali atas kesalahan atau dosa, atau bertobat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik atau yang salah tersebut. Kalimat istighfar itu kalimatnya sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat salah atau dosa, namun jika diucapkan setiap hari, setiap selesai sholat, sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan istighfar, seseorang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa.
Manusia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat salah terhadap manusia atau terhadap sesama? Tentunya kita harus meminta maaf baik kepada Allah maupun kepada manusia atau sesama. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang mau bertobat. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Rasulullah itu dalam sehari, di dalam salah satu hadis itu ada yang setiap harinya 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali setiap hari Rasulullah mengucapkan istighfar. Rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf, sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, ide-ide baru. Ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, cirinya adalah satu, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal, menjunjung tinggi kebenaran, tidak segan dan malu bergaul dengan orang lain, ringan tangan, tidak merasa berat berterima kasih. Jadi Pak Guru ulangi,
tentang istighfar. Tentang istighfar. Mengapa kita itu selalu beristighfar? Yang jelas kita itu setiap saat, setiap detik tentunya kita mengalami kesalahan kepada Allah. Contoh yang mudah saja, tidak melaksanakan sholat, itu merupakan perbuatan salah kepada Allah. Dan kesalahan-kesalahan yang lain, baik ucapan, tingkah laku, itu pun kadang-kadang kita tidak ingat, sehingga kadang-kadang kita berbuat salah setiap detiknya. Maka dari itu diusahakan kita selalu atau sering-sering membaca istighfar, baik dalam berbuat salah maupun selesai kita sholat. Nah, di sini kenapa diucapkan setiap hari? Itu sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Nanti kalau ada soal mengapa kita selalu beristighfar, ya kira-kira jawabannya seperti itu. Sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Kemudian diimbui lagi dengan ya yang jelas setiap detiknya, setiap saat kita itu kan pastinya berbuat salah kepada Allah. Nah, makanya kita perbanyak membaca istighfar. Seperti itu. Nah, kalau ada soal pertanyaannya, kalau kita itu berbuat salah kepada sesama, kepada manusia, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita itu ya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Setelah itu kita minta maaf kepada manusia atau sesama yang kita itu berbuat salah. Kalau salahnya kepada teman, ya minta maaf kepada teman kita, dan bertobat tidak akan mengulangi lagi. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu kalau kita salah kepada teman, pada intinya adalah pertama minta maaf kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang kita anggap berbuat salah, atau kita berbuat salah pada orang lain atau sesama, dengan cara ya meminta maaf. Itu kalau kita berbuat salah kepada sesama atau manusia atau orang lain atau teman. Kemudian ciri-ciri sikap rendah hati pemaaf di sini sudah ada ciri-cirinya. Kemudian hikmah, di sini sudah ada nih. Jika kita berbuat salah kepada Allah, memperbanyak istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera berbuat baik. Kalau kita berbuat salah kepada manusia,
manusia atau sesama, membaca istighfar, bertemu, dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Kemudian di sini adalah hikmah beristighfar. 1. Hati tenang. 2. Diampuni salah dan dosanya. Terus diberi kelapangan rezeki, selalu memiliki sikap rendah hati. Ini adalah ciri sikap rendah hati dan pemaaf. Ya, sekian seperti itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Minta maaf sekali tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kata kunci adalah jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.